Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana proses mendapatkan gelar profesi insinyur yang telah saya lakukan di Institut Teknologi Indonesia. Jadi memang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, jadi memang di Indonesia itu segala atau semua praktek-praktek keinsinyuran harus mengikuti aturan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 ini. Apa yang diungkapkan atau diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 adalah semua sarjana teknik yang bekerja di bidang keteknikan harus bergelar profesi insinyur. Jadi sebelumnya sudah ada mungkin gelar insinyur, tapi itu adalah gelar dari perguruan tinggi sebagai bentuk kelulusan. Yang dimaksud dengan undang-undang ini adalah gelar insinyur sebagai profesi. Jadi inilah undang-undang yang dilakukan di keinsinyuran. Tentu ini berlaku juga oleh beberapa profesi yang lain yang sudah berjalan di Indonesia. Untuk memperoleh gelar profesi insinyur ini, seseorang harus lulus dari program profesi insinyur yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang sudah di-approve atau sudah diberikan wewenang untuk mengadakan program studi ini. Dan saya pun menjalankan itu, mengikuti program studi, program profesi insinyur di Institut Teknologi Indonesia. Jadi saya melaksanakan program profesi ini mengikuti program RPL atau Rekomendasi Pembelajaran Lalu Masa Lampau. Jadi selama 1 semester. Setelah mengikuti kelas, akhirnya saya harus mengikuti kolokium. Jadi kolokium itu harus dilaksanakan oleh semua mahasiswa profesi insinyur dalam lulusannya. Jadi waktu itu saya pun menjadi pembicara atau presentasi dalam kolokium. Setelah kolokium ini dianggap lulus, baru itulah hasil terakhir atau step terakhir dari profesi insinyur. Apa yang saya dapatkan dari profesi insinyur di Institut Teknologi Indonesia, yaitu transkrip nilai yang berisi beberapa mata kuliah yang harus kita ikuti dan harus lulus. Ini ada beberapa mata kuliah yang termasuk ada kode etik, ada masalah profesional insinyur, masalah studi kelayakan, lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Itu ada tertulis di list ini. Dan juga ijazah sebagai sertifikat profesi yang menyatakan saya atau semua student atau mahasiswa yang lulus dari program profesi itu berhak menyandang gelar insinyur atau IR. Jadi ini beberapa informasi. Jadi untuk mundur ke belakang bahwa aturan ini terjadi di Indonesia adalah semua sarjana teknik yang setelah lulus atau yang belum lulus pun boleh daftar di Persatuan Insinyur Indonesia, ya, untuk nanti diregister. Bila yang ingin melanjutkan sebagai profesi, dia harus ikut program profesi dan selanjutnya akan menjadi insinyur profesional yang akan diberikan oleh PII. Apa sih aturan-aturan yang sekarang dijalankan? Itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Juga peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019. Jadi ini sudah disebutkan dengan jelas, ya, apa yang harus dilakukan oleh sarjana teknik bila ingin berpraktek di bidang keinsinyuran.